Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Elza Agustensa Putri. Kalian bisa memanggil saya Elza dengan NPM A1G022107 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Hai teman-teman, di video kali ini di mata kuliah pengelolaan pendidikan, Elza akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan sekolah efektif yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Ayo langsung aja ke materinya. Nah teman-teman, kepemimpinan. Sebenarnya apa sih kepemimpinan itu? Nah teman-teman, kepemimpinan sendiri adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan minimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor internal, merupakan faktor yang berasal dalam diri seorang pemimpin itu sendiri. Misalnya, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Orang yang memimpin karena diangkat bukan karena kecakapan akan berbeda dari orang yang menjadi pemimpin karena kecakapan sudah terbukti. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Misalnya seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga yaitu faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan terhadap dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya undang-undang dan kebijakan. Yang kelima yaitu faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang FT. Materi yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerapkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki kepemimpinan. Nah, teori-teori tersebut menurut Saidi adalah yang pertama, teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Yang kedua yaitu teori lingkungan. Dalam teori ini, dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga yaitu teori pribadi dan situasi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang pertama, perangai atau sifat pribadi pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok dan anggota. Dan yang ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat yaitu teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua interaksi, dan yang ketiga sentimen atau harapan. Nah, yang kelima yaitu teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivate,
organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Yang keempat yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutohar, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan. Yang pertama itu adalah seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekatan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Materi yang kelima yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya teman-teman, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Materi yang keenam yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama inisiatif. Nah, pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpin, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi, sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya berkenaan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. Yang kedua yaitu inquiry. Nah, dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu advocacy. Nah, dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat yaitu conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dalam kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima yaitu decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Materi yang ketujuh yaitu kunci sukses kepemimpinan.
Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memperdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang kesepuluh, manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, teman-teman, kita udah di materi terakhir nih, teman-teman. Tetap semangat, oke? Oke, lanjut ya. Materi terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe otoriter. Merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua yaitu demokratis. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga yaitu kendali bebas. Merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis atau semu demokratis. Nah, tipe ini disebut juga dengan tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Cukup sekian pembahasan saya hari ini teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bye-bye.